Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Asyura dengan NIM 240402041. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan biologi Universitas Samudra. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum sekolah yang dibimbing oleh Ibu Rajanovi Ariska SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum merdeka, mulai dari pengertian, alasan lahirnya, hingga penerapan di sekolah. Nah, langsung saja kita masuk ke apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, jadi kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan bagi sekolah, guru, maupun siswa. Kurikulum ini berpusat pada peserta didik yang bukan lagi hanya untuk mengejar nilai, tetapi kurikulum ini mampu mengembangkan kompetensi akademik dan karakter. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, aktif, sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa, dengan menyertakan proyek penguat profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya, ada alasan kurikulum merdeka lahir. Alasannya itu ada 5. Yang pertama, krisis pembelajaran. Kenapa dibilang krisis pembelajaran? Karena berdasarkan hasil berbagai survei internasional, Indonesia ini ditandai dengan rendahnya literasi dan numerasi. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun, Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dari literasi dan numerasi dasar. Yang kedua, kurikulum sebelumnya terlalu padat. Kenapa? Karena di kurikulum sebelumnya, guru sering dituntut untuk kejar target, untuk menuntaskan seluruh isi buku pelajaran tanpa memperhatikan apakah siswa ini benar-benar paham atau tidak. Nah, jadinya akibatnya ini proses pembelajaran ini jadi lebih kurang efektif dan siswa hanya berfokus pada nilai, bukan lagi pada penguasaan kompetensi. Nah, yang ketiga ada perubahan zaman dan kebutuhan abad 21. Di mana perubahan zaman ini, dunia terus berubah dengan cepat dan kita hadap dengan di era digital yang menuntut pada kemajuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Yang keempat itu ada memperkuat karakter. Memperkuat karakter ini untuk membentuk karakter siswa jadi lebih baik lagi. Dan yang kelima itu ada otonomi dan fleksibilitas. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada guru, sehingga guru ini bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, di sini perbedaannya ada 4, dari kerangka pembelajaran, beban pembelajaran, capaian pembelajaran, hingga penilaiannya. Nah, yang pertama itu kerangka pembelajaran. Di kurikulum 2013 ini pembelajarannya lebih diarahkan pada ketercapaian kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum merdeka, kerangkanya lebih fleksibel. Kenapa? Karena berfokus pada pencapaian pembelajaran atau CP yang disusun berdasarkan fase, bukan lagi per kelas. Kemudian, yang kedua itu ada beban pembelajaran. Di kurikulum 2013 ini, beban belajarnya diatur berdasarkan jam pelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap mata pelajaran. Sementara, kurikulum merdeka ini, beban belajarnya lebih disesuaikan dengan kecepatan dan kebutuhan belajar siswa. Jadi, pembelajarannya ini bisa lebih bermakna dan tidak terlalu padat. Dan yang ketiga, perbedaannya itu dari segi capaian pembelajaran. Dia memakai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan di kurikulum merdeka, fokusnya itu pada pencapaian pembelajaran yang menggambarkan kemampuan akhir yang diharapkan dari siswa di setiap fase belajar. Dan yang terakhir itu dari segi penilaian. Penilaian di kurikulum 2013 ini penilaiannya lebih banyak menekankan aspek kognitif atau hasil akhir. Sedangkan di kurikulum merdeka penilaiannya itu dilakukan secara holistik atau tidak hanya dari hasil ujian, tapi juga dari proses, sikap, dan keterampilan siswa selama belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip dan filosofi kurikulum merdeka. Prinsipnya itu berfokus pada fleksibilitas, relevansi, keberagaman, dan kesetaraan. Kenapa dibilang seperti itu? Ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara mendalam dan menyenangkan melalui materi esensial dan penguatan karakter. Nah, filosofi ini berakar pada pemikiran Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan kebebasan, kemandirian, kebenaran, dan kebahagiaan dalam pendidikan. Berbeda filosofi yang dicetuskan oleh mantan Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang dimana kurikulum merdeka ini berlandaskan pada semangat merdeka belajar, yang filosofinya bahwa pendidikan sejati itu harus berpihak pada peserta didik, bukan pada sistem. Selanjutnya, kita masuk ke P5 dalam kurikulum merdeka dan contoh penerapannya di sekolah. Jadi, P5 dalam kurikulum merdeka ini merupakan serangkaian proyek yang berbasis masalah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, P5 ini awalannya ada 6, kemudian berubah menjadi 8. Contoh proyek P5 yang bisa dilakukan di sekolah itu seperti menanam sayuran di kebun sekolah, kemudian hasil panennya itu bisa diolah secara bersama. Kemudian bisa mengadakan pameran karya seni yang menampilkan kreativitas. Dan yang ketiga itu ada mengelola sampah organik menjadi kompos. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke struktur kurikulum merdeka CP dan ATP. Nah, CP ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah, CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran. Jadi CP ini dirumuskan dalam bentuk fase, bukan lagi per tahun. ATP ini merupakan penjabaran dari CP dalam bentuk urutan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur. Jika CP ini adalah tujuan besarnya, maka ATP ini adalah peta jalan untuk mencapai pembelajaran. Nah, yang terakhir ada keunggulan dan tantangan kurikulum merdeka. Keunggulannya itu, yang pertama, di kurikulum merdeka ini proyeknya pada P5, kemudian lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga itu kurikulum merdeka ini berpusat pada siswa tentunya. Dan yang keempat itu, kurikulum ini lebih relevan dan interaktif. Nah, kalau tantangannya itu, yang pertama ada keterbatasan sumber daya dan fasilitas, kemudian ada kesiapan guru yang masih belum merata, kemudian yang ketiga penggunaan teknologi, dan yang keempat itu ada kurangnya kolaborasi antar pihak yang terkait. Jadi intinya kurikulum merdeka ini memberi ruang lebih luas bagi siswa untuk berkembang sesuai potensi, dan bagi guru untuk lebih kreatif dalam mengajar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum merdeka. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang apa itu kurikulum merdeka sampai apa saja tantangan kurikulum merdeka. Terima kasih kepada Ibu Raja Novi Ariska SPD MPD atas bimbingannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.